Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang elektrisasi dan magnetisasi. Nah, elektrisasi itu menjelaskan tentang terjadinya medan listrik, sedangkan magnetisasi menjelaskan tentang terjadinya medan magnet. Pada kali ini, di awal kita akan mempelajari dulu tentang elektrisasi. Jadi, tujuan yang diharapkan nantinya adalah kalian mengetahui atau memahami apa itu medan listrik. Ya, kemudian kalian juga memahami karakteristik medan listrik, lalu apa saja parameter-parameter yang mempengaruhi medan listrik itu sendiri. Dan yang paling penting sebetulnya kalian mengetahui apa itu sumber dari medan listrik, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa parameter yang akan digunakan pada pembahasan yang pertama tentang elektrisasi. Yaitu yang pertama ada muatan listrik, ini tidak asing lagi, kita simbolkan Q dengan satuan kolom. Lalu ada permitivitas relatif yang kita simbolkan epsilon R, ini tidak memiliki satuan dan nilainya yang natural atau yang umum itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, khusus epsilon R sama dengan 1 itu dimiliki oleh udara. Lalu kita juga punya yang disebut dengan permitivitas ruang hampa atau epsilon 0, yang mana epsilon 0 ini sama dengan 1/36 pi kali 10 pangkat minus 9. Lalu di dalam pembahasan elektrisasi ini juga ada yang disebut dengan jarak yang kita simbolkan dengan R, yang mana jarak ini dalam satuan meter. Lalu ada gaya listrik atau yang sering disebut dengan gaya Coulomb, karena memang gaya listrik ini ditemukan oleh Coulomb, yang mana gaya listrik ini merupakan besaran vektor. Mengapa besaran vektor? Karena gaya listrik ini menyangkut dengan interaksi antara dua buah muatan listrik ketika muatan itu bergerak. Nah, satuan dari muatan listrik di sini tadi sudah Coulomb, sedangkan gaya Coulomb sendiri itu diberikan satuannya Newton. Lalu ada intensitas medan listrik, yang ini akan kita simbolkan dengan E vektor, satuannya adalah volt per meter atau Newton per Coulomb. Nah, kalau tadi sebelumnya di bagian atas ada muatan listrik, maka kita kenalkan juga dalam pembahasan elektrisasi yang disebut dengan rapat muatan garis yang kita simbolkan rho L, ya. Satuannya adalah Coulomb per meter. Jadi, di sini dalam konteks elektrisasi bahwa nanti muatan listrik itu akan menempati benda. Apakah bendanya berbentuk garis, apakah bendanya membentuk bidang, atau bendanya memiliki ruang. Maka muncullah istilah yang disebut dengan permitivitas, yang disebut dengan rapat muatan garis, lalu yang disebut dengan rapat muatan bidang, satuannya adalah Coulomb per meter kuadrat atau per meter persegi, dan satu lagi adalah rapat muatan volume, yang mana satuannya adalah Coulomb per meter kubik, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi sederhana, ya. Ini ada sebuah lampu bohlam. Tentunya kita akan tahu bahwa ketika kabel yang terhubung ke terminal ini belum disambungkan ke jala-jala listrik, maka lampu ini tentu tidak akan menyala. Nah, jadi ketika ujung terminal ini ya disambungkan ke jala-jala listrik, maka di sini akan muncul muatan-muatan listrik positif. Nah, muatan listrik positif ini gitu ya, misalnya Q1 gitu ya. Ada Q1.
lalu muncul lagi Q2, maka Q2 akan mendorong Q1 agar bergerak. Nah, ketika Q1 bergerak akibat didorong oleh Q2, maka akan menimbulkan gaya. Gaya tersebut telah ditelaah atau telah diteliti oleh Coulomb, yang mana gayanya nanti sangat bergantung kepada parameter-parameter yang ada seperti itu, ya. Nah, di antaranya nanti parameter jarak antara muatan. Itu logis ya, karena nanti jarak muatan Q1 dengan Q2 tentunya akan mempengaruhi besar kecilnya gaya yang dilakukan. Nah, demikian juga ketika datang Q3, maka Q2 akan didorong oleh Q3. Sehingga ketika Q2 bergerak, maka ini pun akan melakukan gaya, dan seterusnya. Sehingga muatan-muatan listrik ini akan bergerak menghasilkan arus terus mengalir melalui kawat atau kabel ini hingga sampai ke lampu bohlam, dan lampu bohlam ini akan menyala. Ya. Jadi di sini terjadi perpindahan muatan-muatan listrik bergerak menghasilkan arus sehingga bisa menyalakan lampu bohlam. Nah, pergerakan muatan-muatan listrik ini karena adanya muatan satu didorong oleh muatan yang lainnya. Nah, ketika muatan yang satu didorong oleh muatan yang lainnya, maka di situ akan terjadi yang disebut dengan gaya listrik. Seperti itu. Nah, jadi gaya listrik atau yang kita kenal dengan gaya Coulomb ini sebetulnya dia gaya yang ditimbulkan sebagai akibat interaksi antara dua buah muatan listrik. Yang namanya interaksi ya memang minimal dua buah gitu dari dua buah muatan listrik. Walaupun nanti di dalam aplikasinya memungkinkan bahwa satu muatan listrik itu berinteraksi dengan muatan-muatan lain atau lebih dari satu muatan listrik seperti itu. Jadi satu muatan listrik memungkinkan berinteraksi dengan banyak muatan listrik. Nah, ini akan kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Yang di awal ini kita akan menelaah bagaimana gaya listrik yang ditimbulkan oleh dua buah muatan listrik yang di gambar ini adalah Q1 dengan Q2. Q1 dengan Q2 terpisahkan jarak R. Ya, ada jarak R di sini yang ditandai dengan anak panah merah. Nah, di sini Q1 mendorong Q2 sehingga Q2 bergerak dengan gaya sebesar F2 vektor. Ya, kenapa dia vektor? Karena Q2 ini bergerak akibat didorong oleh Q1 akibat adanya Q1. Seperti itu. Ya. Jadi F2 ini adalah gaya yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Seperti itu. Baik. Nah, menurut Coulomb, gaya yang terjadi atau gaya listrik yang terjadi antara dua buah muatan itu bergantung kepada yang pertama, perkalian antara dua buah muatan listrik tersebut. Jadi perkalian dari Q1 dikali Q2. Kalau di situ kita simbolkan muatan listriknya adalah Q1 dan Q2. Lalu medium, di mana kedua buah muatan listrik ini diletakkan. Ini masuk akal ya. Tentunya gaya listrik yang terjadi ketika muatan di udara dengan di dalam air atau di material lainnya itu akan berbeda. Seperti itu. Oleh karena itu nanti kita akan hubungkan keberadaan medium ini dengan parameter yang disebut dengan permitivitas relatif. Lalu jarak antara kedua buah muatan listrik, ya, yang mana menurut Coulomb ditemukan bahwa gaya listrik ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau dipengaruhi oleh fungsi terbalik terhadap kuadrat jarak. Jadi fungsi terbalik itu 1 per, ya, 1 per kuadrat jarak berarti R kuadrat, seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, kita lihat dari perspektif vektor, ya.
Di sini tadi ada Q1 yang diletakkan di titik A. Ya, tentunya kalau kita jabarkan titik A dalam sistem koordinat kartesian ini kita uraikan menjadi XA. Ya, ini adalah titik di sumbu X. Lalu YA ini adalah titik di sumbu Z. Lalu ZA ini adalah titik di sumbu Z ya. Jadi XA, saya ulangi lagi ya, XA adalah titik di sumbu X, YA adalah titik di sumbu Y, dan ZA adalah titik di sumbu Z. Ya, kemudian pada jarak R, yaitu di titik B, tepatnya ada muatan Q2, yang mana titik B ini dijabarkan menjadi XB, YB, ZB. Nah, maka ada F2. Apa itu F2? F2 adalah gaya listrik atau gaya kolom yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Ingat, arahnya kemana? Berarti arahnya dari penyebabnya menuju ke muatan listrik yang didorongnya. Dalam hal ini kalau misalnya Q1 mendorong Q2. Berarti arahnya dari A ke B. Seperti itu. Ya, karena Q2 bergerak dengan gaya F2 akibat Q1. Berarti arah vektor gayanya dari penyebabnya dulu. Berarti dari A ke B. Seperti itu. Oke? Ya. Nah, rumusnya adalah bahwa F2 atau gaya yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1 itu sama dengan K. Nah, K ini nanti kita akan uraikan kaitannya dengan medium, di mana muatan Q1 dan Q2 diletakkan. Lalu perkalian antara Q1 dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. R adalah jarak, ya, karena tadi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti dibagi R2, lalu diberi vektor satuan AR. Apa itu vektor satuan AR? Yaitu vektor satuan, kalau vektor satuan berarti dia panjangnya 1. Jadi ini panjangnya 1 nih. Ya, yang berawal dari A menuju ke B. Jadi yang menunjukkan arah geraknya gaya dari F2. Ya, Q2 ini bergerak gitu ya, didorong oleh Q1. Berarti arahnya AR ini dari A ke B. AR adalah vektor satuan, berarti dia panjangnya sama dengan 1. Oke, seperti itu ya, dari A ke B. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang kita tinjau dulu K. Ya, K ini merupakan konstanta medium di mana muatan-muatan listrik itu diletakkan. Nah, K ini adalah konstanta medium yang tentunya dalam konteks elektrisasi, parameter yang terlibat itu adalah epsilon. Ya, jadi K diuraikan menjadi 1/4pi dikali epsilon. Sedangkan epsilonnya kita uraikan menjadi perkalian dari epsilon 0 dikali epsilon R. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang tadi besarnya adalah 1/36pi kali 10 pangkat minus 9. Sedangkan epsilon R ini adalah permitivitas relatif medium yang mana besarnya 1 atau lebih besar dari 1. Nah, khusus untuk permitivitas sama dengan 1 itu dimiliki oleh udara. Seperti itu. Oke. Nah, jadi K sama dengan di sini 1/4pi dikali dengan epsilon 0 yaitu 1/36pi kali 10 pangkat minus 9. Sehingga di sini kita dapat nilai K yang lebih simpel yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini seringkali mahasiswa itu tidak mengetahui dari mana asal 9 kali 10 pangkat 9. Kalau menghitung gaya listrik, rumusnya langsung saja bahwa
F vektor sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang riwayatnya sudah tahu bahwa K ini adalah konstanta media di mana muatan-muatan listrik yang kita tinjau gaya listriknya diletakkan. Jadi, tidak bersifat umum. Kalau dia di udara atau di ruang hampa, maka K ini karena parameter permitivitasnya itu adalah epsilon 0, ya, untuk di ruang hampa, sedangkan di udara epsilon R-nya juga 1, berarti K untuk di ruang hampa dan di udara yaitu sama, yaitu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Tetapi kalau nanti kita mengamatinya muatan listrik yang berada di sebuah media cair, misalnya air, ya, atau air yang memang bersifat elektrolit tinggi, maka muncullah istilah epsilon R. Nah, tentunya epsilon R ini tidak akan sama dengan 1, tetapi lebih besar dari 1, sehingga K tidak selalu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Jadi ini tidak digeneralisasi. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kita sudah mendapatkan informasi dari K, ya, bahwa tadi K untuk secara umum, artinya mediumnya umum, tidak hanya udara atau ruang hampa, maka di K ini berlaku sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 per epsilon R atau permitivitas relatif media, seperti itu. Oke. Nah, lalu penting juga di dalam menentukan gaya listrik, ya, tadi ingat F2 itu adalah gaya listrik yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Berarti arahnya dari titik di mana Q1 berada menuju ke Q2. Maka kita buat dulu vektor yang berawal dari titik di mana Q1 ditempatkan menuju ke titik di mana Q2 ditempatkan. Berarti dari A ke B. Ingat rumusnya kalau mencari vektor yang berawal dari A menuju ke titik B, berarti titik koordinat tujuan yaitu titik B dikurangi titik koordinat asal atau titik A dalam hal ini. Berarti R vektor sama dengan kurung buka XB min XA kurung tutup diberi vektor satuan AX ditambah kurung buka YB min YA diberi vektor satuan AY ditambah kurung buka ZB min ZA diberi vektor satuan AZ. Nah, ini adalah vektor R. Bisa ya? Jadi tadi arahnya kemana? Arahnya dari penyebabnya, yaitu dari posisi Q1 menuju ke Q2. Q1 tadi diletakkan di A, Q2 diletakkan di B. Berarti arahnya dari A ke B. Berarti mencari vektornya adalah titik koordinat tujuan dikurangi titik koordinat awal. Ya. Oke, seperti itu. Lalu mencari jarak antara Q1 dan Q2. Jarak ini yang dimaksud itu adalah panjang vektor R. Ya, kalau panjang vektor R berarti akar dari masing-masing komponen vektor ini dikuadratkan. Berarti akar dari kurung buka XP min XA kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka YB min YA kurung tutup dikuadratkan ditambah kurung buka ZB min ZA kurung tutup dikuadratkan. Ini adalah jarak antara Q1 dengan Q2. Lalu penting sekali dari perspektif vektor bahwa gaya itu terjadi karena muatan listrik berpindah. Kalau namanya berpindah berarti ada definisi arah. Perpindahannya kemana? Ke arah mana? Oleh karena itu kita munculkan yang disebut dengan vektor satuan. Yang kita simbolkan A kecil R lalu diberi anak panah seperti ini. Ya, ini adalah vektor satuan. Yang mana vektor satuan ini sama dengan R vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya, yang mana panjang vektor ini tadi menunjukkan jarak antara Q1 dengan Q2. Berarti kita dapatkan rumus ini, ya, berarti vektor R-nya tadi itu
itu sudah kita hitung, dibagi dengan panjangnya dapat dilihat seperti pada rumus yang di layar, seperti itu. Baik, kemudian jadi dari sini kita dapatkan bahwa F2 ya, yaitu gaya listrik yang terjadi pada Q2 akibat Q1 ini sama dengan tadi K-nya kalau misalnya di ruang hampa atau di udara itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Lalu perkalian dari Q1 dikali Q2 dibagi dengan kuadrat jarak. Jarak ini yang dimaksud adalah panjang vektor dari A ke B ya, yang tadi digambarkan di awal, lalu diberikan vektor satuan AR yang menunjukkan arah perpindahan muatan-muatan listrik di situ. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita balik ya, kalau kita balik misalnya kita mau melihat gaya F1. F1 itu adalah gaya listrik yang dilakukan oleh Q1 akibat Q2. Berarti penyebabnya sekarang Q2. Tadi Q2 terletak di titik B, sedangkan Q1 terletak di titik A. Ya, karena jarak antara kedua buah muatan itu tetap sebesar R, maka yang berubah hanya arahnya saja. Yang tadinya arahnya dari A ke B, karena yang menyebabkannya yang sebelumnya adalah Q1, sekarang yang menyebabkannya adalah Q2, berarti arahnya dari B ke A. Oleh karena itu, kita punya formulasi bahwa F1 sama dengan minus F2. Apa ini maknanya? Berarti besar gaya F1 akan sama dengan besar gaya F2, hanya berbeda arah. Jadi F1 berlawanan arah dengan F2. Kalau misalkan F1 ini ke arah sumbu X, maka F2 ke arah minus sumbu X. Demikian juga sebaliknya, seperti itu. Ya, jadi karena kedua buah muatan ini jaraknya tetap, kemudian ditempatkan di media yang tetap, maka yang berubah hanya arahnya saja ketika kita meninjau F1 atau F2. Ingat tadi F1 itu adalah gaya yang terjadi pada Q1 akibat Q2. Berarti penyebabnya Q2. Berarti arahnya dari posisi Q2 ke Q1. Sedangkan F2 itu adalah gaya yang terjadi pada F2 akibat Q1. Berarti arah vektornya dari Q1 sebagai penyebab menuju ke Q2. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan soal. Ya, ada 3 latihan soal, yang mana soal yang pertama itu ada 2 buah muatan listrik yang polaritasnya sama. Di sini Q1 sama dengan Q2, di set besarnya sama, yaitu 20 mikrokolom. Ingat ya, mikro berarti 10 pangkat minus 6. Ya, jadi 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom, seperti itu. Nah, lalu di sini Q1 yang sama dengan Q2 besarnya yaitu 20 mikrokolom, di mana Q1-nya diletakkan di titik A, di mana A-nya itu adalah 2,1,3, lalu Q2-nya dengan besar yang sama yaitu 20 mikrokolom diletakkan di titik B. Titik B adalah 0,1,3. Nah, ini kita buat dulu yang paling simpel. Kedua muatan ini ditempatkan di ruang hampa, berarti nanti kita pakai konstanta medianya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita diminta menghitung gaya listrik akibat Q1 dan gaya listrik akibat Q2. Jadi F1 dan F2, seperti itu. Nah, lalu kasus yang kedua, bagaimana kalau muatan listriknya berbeda polaritas? Besarnya sama, tapi berbeda polaritas. Parameter lainnya dibuat sama. Lalu yang ketiga, bagaimana kalau muatan listriknya dua-duanya negatif polaritasnya? Dibuat sama, namun polaritasnya kedua-duanya adalah negatif. Parameter lainnya sama. Nah, seperti itu. Nah, coba ini kita kerjakan dulu.
Sehingga nanti dari ketiga soal ini kita akan memahami mengapa gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik yang sama polaritas itu akan tolak-menolak. Nah, kita akan bisa membayangkan ini dari perspektif vektor. Kemudian mengapa ketika polaritasnya berbeda akan tarik-menarik. Nah, ini juga akan kita pahami dari perspektif vektor. Sehingga statement ini tidak menjadi pengetahuan yang tanpa dasar, tetapi kita akan buktikan dari perspektif vektor seperti itu. Kita akan berpindah ke sheet yang lain. Saya akan coba bantu coret-coret supaya bisa kebayang bagaimana cara mengerjakan ketiga soal ini. Namun di slide ini sebetulnya sudah ada penyelesaiannya. Kita lihat di sini. Ya, hanya barangkali perlu dijelaskan dari awal dasarnya seperti apa. Namun sebetulnya di soal ini sudah sangat jelas, ya. Sudah sangat jelas di mana di soal ini cara penyelesaiannya sudah diurutkan dari mulai mencari vektor R-nya. Ingat, poin vektor R sangat bergantung kepada gaya listrik yang dicari. Kalau gaya listrik F1 berarti gaya listrik yang terjadi pada Q1 akibat Q2. Berarti dalam gambar ini, karena Q2-nya ditempatkan di titik B, Q1-nya di titik A, arahnya dari B ke A. Maka vektor R berawal dari B menuju ke A. Sehingga vektor R dicari dari koordinat tujuan dikurangi koordinat asal. Berarti titik koordinat A dikurangi titik koordinat B. Kita dapatkan seperti ini, ya. A-nya tadi adalah 2,1,3, sedangkan B-nya adalah 0,1,3, berarti titik tujuan yaitu titik A dikurangi titik B, titik asal. Sehingga di sini di X-nya adalah 2 min 0, diberi vektor satuan AX, lalu 1 min 1 diberi vektor satuan AY, lalu 3 min 3 diberi vektor satuan AZ. Sehingga hasilnya adalah 2AX vektor. Nah, ini adalah vektor R. Kalau vektor R ini sama dengan 2AX vektor, berarti kita bisa buktikan bahwa panjangnya 2. Vektor satuannya adalah AX. Seperti itu. Jadi, pergerakan dari B ke A sebetulnya bergerak ke arah sumbu X positif. Bisa diingat ya, bergerak dari B ke A yaitu F1, ya, F1 ini adalah gaya Q1 akibat Q2, yaitu bergerak dari B ke A, itu arahnya adalah arah sumbu X positif. Nah, di sini berarti F1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Tadi karena kasus kita kedua buah muatan listrik ini di ruang hampa. Dikali Q1 kali Q2, karena Q1 dan Q2-nya sama, yaitu 20 mikrokolom, berarti sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 6 kolom, berarti sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 kolom. Ini kita masukkan sebagai Q1 dan Q2, lalu dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah 2. Jarak antara Q1 dengan Q2 adalah 2. Kalau 2 ini dalam satuan meter berarti 2 meter gitu ya. Tergantung satuan panjang yang digunakan. Jadi 2 kuadrat, tapi biasanya satuan yang digunakan untuk standar internasional adalah meter. Berarti 2 ini yang dimaksud adalah 2 meter. Berarti 2 kuadrat diberi vektor satuan AR, dalam hal ini AR ini adalah arah dari B ke A, dari penyebab menuju ke Q1 yang didorong oleh Q2. Berarti AR ini dalam hal ini didapatkan AR-nya adalah AX. Sehingga F1 sama dengan 0,9 AX. Seperti itu. Oke, dalam satuan Newton. Nah, sekarang kalau dibalik, bagaimana kalau mencari F2? F2, gaya yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Berarti arahnya dari A ke B. Kalau tadi F1 arahnya dari B ke A. Tentunya besarnya sama kan karena jarak antara kedua muatan tidak diubah.
Ya, hanya sekarang kita sedang meninjau gaya yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Didapatkan di sini dengan cara yang sama, hasilnya minus 0,9 AX. Nah, jadi F2 arahnya kebalikan dari F1. Kalau F1 tadi ke positif AX, F2 ke F2 ke negatif AX. Ya, nah di sini bisa kita lihat ya bahwa kita bisa membuktikan karena Q1 ini gerakannya ke arah X positif, berarti Q1 menjauhi Q2. Ya, jadi ketika F1 gerakannya ke arah X positif dan di gambar ini Q1 bergerak menjauhi Q2. Demikian juga dengan F2. F2 ini arahnya ke arah X negatif, berarti kita bisa melihat bahwa Q2 menjauhi Q1. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika muatan listrik ini dua-duanya polaritasnya positif, maka gaya listrik yang terjadi ya Q1 yang melakukan gaya F1 ternyata gerakannya menjauhi Q2. Demikian juga dengan F2 yang mana Q2 bergerak menjauhi Q1. Jadi keduanya saling menjauhi sehingga kita bisa katakan bahwa kedua muatan listrik ini tolak menolak. Yang ini ke sana, ke kanan misalnya, yang ini ke kiri gitu. Yang ini ke arah sumbu X, yang satunya ke arah minus X, berarti saling menjauh. Dalam konteks ini, dalam perspektif vektor kita bisa pahami bahwa Q1 menjauhi Q2, demikian juga dengan Q2 menjauhi Q1. Berarti di sini Q1 menolak Q2, Q2 juga menolak Q1. Berarti kita bisa pastikan bahwa gaya listrik yang terjadi antara dua buah muatan listrik yang keduanya polaritasnya positif, maka akan saling tolak-menolak. Seperti itu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita bisa lihat gambar ini lebih seksama. Ya, tadi F1 adalah 0,9 AX dalam satuan Newton. Yang ini adalah gaya listrik yang dilakukan oleh Q1 akibat Q2. Besarnya 0,9 Newton, tapi arahnya ke arah X positif. Atau di sini vektor satuannya AX positif. Jadi sumbu X positif itu berarah dari B ke A. Yang artinya Q1 menjauhi Q2 atau seolah-olah Q1 didorong oleh Q2. Oke? Sedangkan F2 sama dengan minus 0,9 AX dalam satuan Newton, yaitu gaya listrik yang dilakukan oleh Q2 akibat Q1. Besarnya sama seperti yang tadi F1 yaitu 0,9 Newton, hanya arahnya di sini ke X negatif atau vektor satuannya minus AX. Jadi sumbu X negatif di sini itu berarah dari A ke B, kebalikan dari F1. Dalam hal ini berarti Q2 menjauhi Q1. Kita bisa ilustrasikan ya Q2 ke arah kiri, Q1 ke arah kanan. Gitu ya, atau dengan kata lain Q2 dari A ke B, kalau Q1 dari B ke A. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Q1 dengan Q2 ini saling menjauh atau kita beri istilah saling tolak menolak atau saling menjauh tadi. Ya. Jadi keduanya bergerak berlawanan arah atau keduanya bergerak ke arah yang berbeda, yang saling berlawanan. Di situ kita bisa simpulkan bahwa gaya listrik yang terjadi antara dua buah muatan listrik yang polaritasnya sama yaitu positif, maka akan saling menjauh atau saling tolak-menolak. Ya, seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau yang satu positif, yang satunya negatif? Ya, sama
parameter yang lainnya, jadi posisi A juga titiknya sama, B juga sama, lalu ditempatkan di ruang hampa. Kita cari F1. Nah, ingat, tadi F1 itu adalah gaya yang dilakukan oleh Q1 akibat Q2. Berarti penyebabnya adalah Q2. Nah, ternyata hasilnya minus 0,9 AX. Sedangkan F2-nya adalah plus 0,9 AX dalam satuan Newton. Beda dengan yang tadi, ya kalau F1 yang kasus 1 positif kan 0,9 AX, sedangkan F2-nya negatif. Kalau ini kebalik, F1-nya jadi negatif, F2-nya jadi positif. Berarti kita bisa gambarkan bahwa F1, lihat, ini adalah gaya listrik yang dilakukan oleh Q1 akibat Q2. Besarnya sama seperti kasus nomor 1 yaitu 0,9 Newton, tapi arahnya ke arah X negatif atau vektor satuannya minus AX. Ya, X negatif itu berarti arahnya dari A ke B. Kalau dari A ke B, ya dari A ke B, jadi kan harusnya Q1 tuh menjauhi Q2 ya, tapi ini malah menuju ke Q2 karena arahnya dari A ke B, ya enggak? Berarti Q1 ini menuju ke Q2 karena arahnya ke arah X negatif. Ya, jadi Q1 menuju ke Q2. Sedangkan F2 adalah 0,9 AX, berarti ke arah positif X ya, dengan vektor satuan AX positif. Berarti arahnya dari B ke A. Jadi F2, Q2, dia tidak bergerak menjauhi Q1, malah mendekati Q1. Q2 malah mendekati Q1. Jadi Q1 mendekati Q2, bergerak menuju ke Q2, Q2 bergerak menuju ke Q1. Seolah-olah di situ Q1 menarik Q2, Q2 juga menarik Q1. Artinya di sini ya terjadi yang disebut dengan tarik-menarik. Karena apa? Gerakannya saling mendekat. Kan kalau saling mendekat itu berarti yang satu menarik yang lainnya gitu. Jadi saling menarik sehingga mendekat seperti itu. Jadi Q1 menarik Q2, Q2 juga menarik Q1 sehingga saling mendekat. Nah, kenapa ini terjadi? Karena muatan listrik Q1 dengan Q2 berbeda polaritas. Dari perspektif vektor bisa digambarkan jelas ya. Jadi yang disebut dengan tarik-menarik, tolak-menolak itu bukan hanya sekedar konsep, tetapi di situ kalian bisa melihat dengan jelas ya, bisa memahami dengan jelas dari perspektif vektor. Tadi untuk kasus kedua-duanya positif, ternyata Q1 bergerak menjauhi Q2 ya, yang mana Q1 itu bergerak ke arah X positif, sedangkan Q2 bergerak menjauhi Q1 yang bergerak ke arah X negatif. Maka kita katakan dalam konteks ini, kedua buah muatan ini saling menjauh atau yang kita kenal dengan saling tolak-menolak. Tetapi ketika Q1 berbeda polaritas dengan Q2, Q1 positif atau Q2 negatif atau sebaliknya, maka Q1 bergerak menuju ke Q2. Demikian juga sebaliknya, Q2 bergerak menuju ke Q1. Seakan-akan Q1 menarik Q2, Q2 menarik Q1. Karena apa tadi? F1-nya malah bergerak ke arah negatif X. Kalau negatif X itu berarti mendekati Q2. Ya, atau dari A ke B. Sedangkan Q2-nya malah positif atau arahnya ke arah X positif. Berarti dengan kata lain, Q2 mendekati Q1. Berarti terlihat bahwa di sini Q1 dengan Q2 saling tarik-menarik. Ya. Dan yang terakhir adalah ini ya, di mana Q1 dengan Q2 yaitu kedua-duanya negatif. Nah, kalau kedua-duanya negatif, ternyata F1-nya positif 0,9 AX, F2-nya negatif 0,9 AX. Berarti sama dengan kasus soal nomor 1. Jadi, Q1 bergerak menjauhi Q2, Q2 bergerak menjauhi Q1. Mengapa ini terjadi? Karena
Q1 dan Q2 polaritasnya sama, yaitu kedua-duanya negatif. Ya, jadi untuk kedua-duanya negatif, di sini F1 0,9 AX, ya. Berarti besarnya 0,9 Newton, tapi arahnya ke X positif, berarti arahnya dari B ke A. Artinya Q1 menjauhi Q2. Atau seolah-olah Q1 didorong oleh Q2. Demikian juga F2 minus 0,9 AX, berarti Q2 menjauhi Q1, seolah-olah Q2 didorong oleh Q1. Jadi ketika muatan listrik ini kedua-duanya negatif, F1 bergerak ya dari B ke A, berarti menjauhi ya, Q1-nya bergerak menjauhi Q2, demikian juga Q2 bergerak menjauhi Q1. Sehingga bisa tergambarkan dengan jelas dari perspektif vektor bahwa gaya listrik yang terjadi akibat dua buah muatan listrik yang keduanya negatif, berarti polaritasnya sama tapi kedua-duanya negatif, maka akan saling tolak-menolak. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, ya. Ini bisa kalian baca di situ ya untuk kasus soal nomor 1 dan nomor 3. Di situ Q1 dengan Q2 polaritasnya sama, yang nomor 1 itu kedua-duanya positif, yang nomor 3 itu kedua-duanya negatif. Ternyata gaya listrik yang terjadi menyebabkan Q1 bergerak menjauhi Q2 dan Q2 bergerak menjauhi Q1. Sehingga kita bisa menetapkan bahwa kedua muatan listrik ini tolak-menolak, jadi saling menjauh. Sedangkan untuk kasus nomor 2, di mana salah satu muatan listriknya berpolaritas negatif atau muatan listriknya polaritasnya berbeda, maka ternyata Q1 bergerak mendekati Q2, demikian juga sebaliknya Q2 mendekati Q1. Sehingga seakan-akan di situ Q1 menarik Q2, Q2 menarik Q1. Oleh karena itu, untuk kasus ini, maka gaya listriknya tarik-menarik karena saling mendekati, seperti itu. Ya, jadi kalau kita bisa ilustrasikan, kalau kedua-duanya positif atau negatif, maka di sini jadi Q2 positif, Q1 positif, maka saling menjauh, atau Q2 negatif, Q1 negatif, saling menjauh. Tapi kalau Q2 positif, Q1-nya negatif, sedangkan Q2-nya negatif, Q1-nya positif, maka akan saling mendekat atau tarik-menarik. Nah, ini ada sebuah ilustrasi yang sederhana. Semoga bisa diklik ya. Sebentar. Bisa diklik nggak? Oke, mungkin nggak bisa ya. Sebentar. Oke, nanti mungkin kita coba ya untuk yang tadi. Kita coba dalam bentuk yang lain ya. Ini tidak bisa di back ya. Ini tidak bisa di back. Videonya kita cukupkan dulu. Nanti kita lihat. Tadi ada sebuah link. Kita akan lihat sebetulnya link itu memodelkan atau mensimulasikan apa. Ya, untuk teorinya, pemahaman konsep dasarnya Ibu berikan cukup dulu. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.